Dr. Firman Chandra, saya advokat, pengajar, kaprodi, dan pemerhati hukum. Jadi sidang itu seyogyanya adalah adu argumentasi antara jaksa dan kuasa hukum. Itu yang paling penting. Supaya apa? Bisa melihat ada dugaan dakwaan yang sesuai, yang terbukti, baik objektif ataupun subjektif terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Harusnya di sana. Kemudian hal-hal lainnya kita masuk ke NM, sejatinya tidak perlu ada sebuah hal-hal yang di luar non-hukum. Di luar non-hukum itu adalah pertengkaran yang tidak masuk substantif dari perkara ini, baik saksi, keterangan saksi, dan atau alat bukti. Harusnya dicari saja argumentasi yang paling masuk akal sesuai dengan fakta persidangan. Jadi hal-hal yang sifatnya baju orange lah, borgol lah, kemudian pertengkaran lainnya itu sejatinya tidak harus masuk ke substantif di persidangan. Memang kalau saya memahami, kalau tidak ada hal-hal kayak begitu tidak seru persidangannya kan begitu. Tapi yang harus dimaknai adalah dalam persidangan itu masing-masing punya tupoksi. Pengacara adalah membela, jaksa adalah menuntut, hakim adalah memutus. Tidak boleh ada pertempuran atau pertengkaran di dalam persidangan ataupun di luar persidangan. Harusnya mencari esensi tindak pidana yang pas saja supaya bisa masuk di tuntutan dan namanya pledoi. Jadi sebenarnya harusnya ke sana. Karena bagaimanapun jaksa penuntut umum itu punya kekuasaan, punya wewenang, punya tupoksi untuk menuntut seorang terdakwa. Dan di Indonesia lagi-lagi tuntutan itu luas, antara 1 tahun sampai misalnya 20 tahun. Kasus-kasus tersebut antara misalnya pencurian atau penggelapan 1 sampai 4 tahun. Nah, bagaimana jaksa penuntut umum menuntut 4 tahun? Semestinya 1 tahun. Nah, ini contoh dakwaan yang ancaman maksimumnya adalah 20 tahun. Jadi harusnya bisa dipahami di situ. Jaksa boleh saja menuntut berapapun karena ada range-nya sampai 20 tahun. 20 tahun itu waktu yang lama gitu. Kenapa tidak membuat damai dalam persidangan? Kenapa tidak membuat persidangan itu kondusif? Fokus saja kepada yang namanya alat bukti, baik alat bukti dokumen, alat bukti saksi, nanti alat bukti saksi ahli, dan lain-lain, baik JPU dan atau kuasa hukum. Sehingga apa? Persidangannya menjadi sebuah tukar tambah intelektual, adu argumentasi. Jaksa pasti mendakwa dakwaan primer, dakwaan sekunder, dan dakwaan tersier sesuai dengan dakwaannya. Mulai dari pengancaman, pemerasan, jungto ke undang-undang ITE, jungto ke undang-undang TPPU, dan itu ancaman hukumannya sangat-sangat tinggi, 20 tahun. Nah, nanti kuasa hukum membantah dengan argumentasi saksi yang meringankan di saksi fakta dan saksi ahli. Saksi ahli harus dihadirkan jangan hanya satu. Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli bisnis, ahli investasi, dan lain-lain. Sehingga apa? Bisa membantah dakwaan yang ada di dalam persidangan. Jangan keluar, jangan terpancing. Ini sebenarnya hal-hal yang non persidangan harusnya diminimize. Takutkan nanti apa? Masuk ke dalam sebuah nurani perasaan yang tadinya ingin menuntut sekian tahun jadinya melebihi. Karena boleh saja jaksa menuntut karena ancaman hukumannya itu sampai 20 tahun. Tapi kalau kita bisa wise dalam persidangan, di dalam personal, mungkin bisa jadi akan tuntutannya lebih di bawah itu mungkin. Jadi kalau menurut saya yang sifatnya non-substantif persidangan lebih baik dikurangi. Karena akan memantik JPU. Bagaimanapun JPU adalah
nama bahasa Yunaninya itu atau bahasa Latinnya domitis litus, pengendali pokok perkara dalam persidangan. Hakim akan melihat dari tuntutan baru memutus. Kalau tuntutannya maksimum, hakim bagaimana bisa memutus rendah? Hakim pasti akan memutus di bawah atau sama. Samanya pun sama dengan tuntutan, di bawahnya nggak mungkin jauh. Misalnya JPU menuntut 20 tahun misalnya. Hakim akan memutus itu nggak mungkin 1 tahun. Pasti di atas 15 tahun. Pasti. Karena apa? Hakim ada room untuk memutus 2/3 dari tuntutan. Karena kalau di bawah itu, jaksa akan melakukan upaya banding dan atau kasasi. Artinya ada upaya hukum berikutnya dari jaksa penuntut umum. Tapi kalau memutusnya, misalnya ini contoh, tuntutannya 20 tahun. Hakim tuh boleh memutus 16, 17, 18, 19. Atau sama. Nah ini pentingnya sebuah wise dalam persidangan. Jangan sampai memantik personal thing gitu. Harga diri, pride dari lawan kita. Dalam pidana lawan kita itu adalah jaksa yang kepanjangan dari penyidik, yang kepanjangan dari pelapor. Jadi pelapor melaporkan ke penyidik, penyidik memberikan hak untuk mendampingi dalam persidangan adalah jaksa penuntut umum. Jadi upayakan hilangkan kecurigaan, hilangkan hal-hal yang sifatnya adu argumentasi di luar persidangan. Karena itu justru akan melemahkan. Lebih baik fokus saja kuasa hukum dan terdakwa, fokus ke substantif pokok perkara. Bagaimana bisa menghadirkan alat bukti yang meringankan. Kalau alat bukti yang dihadirkan jaksa katakanlah bukti transfer dan lain-lain, hadirkan balasan alat bukti lainnya bahwa alat bukti tersebut misalnya obscure legal dan lain-lain. Kemudian alat bukti saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum harus dibantah oleh saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum, sehingga kasus ini menjadi kasus yang tidak memiliki ancaman hukuman yang berat. Jadi fokus ke sana. Kalau memang ada kecurigaan terhadap penyidik, terhadap jaksa penuntut umum, katakanlah misalnya dugaan dikondisikan. Mekanismenya kan di kejaksaan ada namanya komjak, komisi kejaksaan. Laporkan ke situ, jangan bikin laporan ke media, ngomong di media. Laporkan ke komisi kejaksaan, itu ada etikanya gitu. Kode etik jaksa yang mengatur supaya jaksa itu dipindahkan, jaksa itu mungkin pangkatnya dikurangi, itu kan komisi etik. Kalau di kepolisian itu namanya propam, yang bisa membuat polisi itu karirnya mentok gitu, tidak bisa naik pangkat lagi atau dipindahkan ke luar kota yang jauh. Kenapa itu tidak dilakukan harusnya? Kalau berbicara dalam persidangan, apa yang terjadi itu tidak masuk pokok perkara. Tapi kalau masuk ke laporan itu bisa dijadikan alat bukti yang meringankan. Kenapa itu tidak dilakukan? Jadi kita negara hukum, Reksstab, harusnya hal-hal yang sifatnya hoax itu jangan diladeni. Karena apa? Hoax itu kan bukan alat bukti, bukan sebuah dokumen yang sesuai dengan yang akan dibuatkan pledoi gitu. Jadi hoax biarkan saja. Ini kan masuknya ke hoax nanti, fokusnya ke hoax. Sayang gitu. Kalau memang ada hoax kan ada mekanisme LP. Bikinlah LP pencemaran nama baik. Boleh saja. Jadi seharusnya itu yang dilakukan oleh terdakwa dan kuasa hukum terdakwa. Jadi jangan fokus ke ranah personal thing, ke pribadi. Kalau ke pribadi jadinya tidak menyentuh pokok perkara. Apalagi menuduh JPU sudah melakukan tindakan yang tidak patut. Majelis hakim sudah melakukan tindakan yang tidak patut. Alat buktinya mana? Saksinya mana? Alat bukti satu itu nggak cukup. Ada saksi nggak yang menyatakan itu? Kemudian kenapa tidak dilaporkan? Hakim itu ada mekanisme etikanya namanya komisi yudisial. Kenapa tidak dilaporkan ke komisi yudisial? Kalau memang ada,
Kalau nggak dilaporkan berarti kan hoax. Lebih baik fokus di pokok perkara agar terdakwa bisa bebas dan atau hukumannya ringan. Karena kami pernah menghandle kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun sudah jadi terdakwa, bebas keputusan majelis hakim. Jadi sekarang yakin kuasa hukum harus bisa membuat terdakwa ringan atau bebas putusan. Itu goal. Bang, tapi kan negara ini kan bukan habis ya, Bang. Kenapa kemarin pengawalannya begitu ketat gitu? Jangan dilihat dari sisi non teknis kalau menurut saya. Itu kan hak-haknya saja. Kenapa begitu? Dulu juga saya pernah punya kasus, saya pun dilindungi juga. Karena ada dugaan-dugaan nanti isu dan lain-lain. Karena tidak boleh ada perkara pidana di dalam persidangan. Misalnya pukul-pukulan, penganiayaan. Nah, kenapa ada polisi yang menjaga? Supaya tidak terjadi itu. Bukan berarti polisi yang dihadirkan atau mungkin ada TNI, mungkin ada ormas, bukan berarti dia membela si A atau si B, bukan. Ini supaya kondusif dan tidak ada peristiwa hukum baru di dalam ruang persidangan. Itu sebenarnya. Jadi jangan dilihat terlalu overthinking bahwa ini dibela itu, ini dibela itu. Polisi itu netral sampai sekarang. Yang ada di sana itu nggak ada hubungan sama penyidik. Polisi itu ada bidang-bidangnya. Ada Jatantras, ada Brimob, ada Patwal, dan lain-lain. Itu bukan penyidik, polisi penyidik yang menyidik tindak pidana ini. Tapi goal polisi itu adalah membuat supaya persidangan tidak ada peristiwa hukum baru. Wajar. Permintaan siapa? Ya mungkin bisa jadi permintaan dari pengadilan. Karena pengadilan nggak punya polisi, dia hanya punya security. Takutnya ada kisru. Dan faktanya kan sudah mulai dugaan-dugaan itu ke sana. Ada yang masuk gitu loh, ada yang mungkin memanfaatkan kondisi persidangan itu untuk kepentingan kita nggak tahu siapa kepentingannya. Jadi polisi yang hadir dalam persidangan tersebut itu sifatnya netralitas karena kita restart negara hukum. Tapi tanggapannya apa dari yang JPU yang tiba-tiba merekam yang saat terjadi sesuatu, apakah sudah sesuai adabnya? Sekarang kan harusnya JPU itu netral. Sebenarnya merekam atau tidak merekam, mungkin saling merekam kalau bisa. Merekam itu bukan sebuah perbuatan hukum sepanjang diperbolehkan oleh majelis hakim. Kadang-kadang majelis hakim nggak boleh merekam, ada satu persidangan nih. Majelis hakim di dalam persidangan ngomong, semuanya tidak boleh merekam. Berarti kan media pun nggak boleh. Tapi kalau tidak ada pembicaraan, tidak boleh merekam, perintah majelis hakim, tidak boleh merekam misalnya. Berarti boleh. Artinya kuasa hukum pun boleh merekam jaksa penuntut umum boleh merekam kuasa hukum dan atau terdakwanya. Jadi kalau menurut saya bukan esensi hukum di situ. Karena tidak ada larangan dari majelis hakim. Bukan perintangan, bukan penghinaan dan lain-lain di dalam persidangan. Jadi masing-masing boleh. Apalagi perekamannya kan sudah selesai atau belum mulai, itu boleh. Tapi kalau dalam persidangan, gimana mau merekam orang lagi konteksnya ini membacakan dakwaan, saksi dan lain-lain, ini lagi memberikan kesaksian dan lain-lain. Ya. Jadi saya meyakini itu sudah ditutup sidangnya oleh majelis hakim atau belum dibuka. Jadi boleh, karena tidak ada perintah dari majelis hakim tidak boleh merekam. Kalau tidak boleh, berarti nggak boleh sama sekali dalam persidangan. Tapi kalau sudah selesai kan boleh-boleh saja. Bang, soal alat bukti nih Bang, kan dengar ya